Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kali ini kita akan belajar mengenai software statistik yaitu SPSS yang akan digunakan dalam pengolahan data di bidang kesehatan terutama, namun bisa digunakan di bidang lainnya. Nah, yang pertama adalah buka menu SPSS. Kemudian setelah terbuka, inilah yang akan tampil menunya. Di sini banyak jendela dari SPSS ini. Nah, untuk awal diketahui bahwa SPSS terdiri dari dua view. Yang pertama ini kita namakan yang sedang aktif adalah data view. Data view ini seperti ini tampilannya. Fungsinya untuk nanti mengentry data. Jadi ketika menginput data, maka posisi view-nya atau jendelanya ada pada data view. Inilah tampilan data view. Yang berikutnya adalah variable view. Nah, kalau kita klik variable view dan variable view-nya berubah berwarna menjadi kuning lah. Inilah tampilan dari variable view. Variable view ini isinya terdiri dari name, type, width, decimal, label, values, dan seterusnya. Variable view ini berfungsi sebagai tempat untuk membuat nama variabel beserta pengaturannya berupa karakter, jumlah, keterangan, nilai, dan yang lainnya. Nah, kita kembali ke data view. Dalam data view terdapat juga beberapa menu, yaitu menu file, menu edit, view, data, transform, analyze. Kemudian yang sering digunakan ada grab gitu ya. Dan ini ada simbol-simbol yang bisa memudahkan kita untuk melakukan pengaturan tanpa harus membuka menu di atas. Jadi ini ada simbol-simbol cepat seperti ini, membuka, kemudian ini menyimpan, dan ini memprint. Kemudian ada lagi di sebelah sini nanti untuk menyalakan variable view. Nah, kita jelaskan satu persatu menu yang ada pada variable view. Yang pertama adalah menu file. Nah, menu file ini kalau kita klik, dia ada new. New itu untuk membuat file yang baru. Kemudian ada open untuk membuka data yang sudah ada, yang pernah dibuat ya. Dan untuk open ini ada beberapa menu, yaitu open data yang sering kita gunakan dan open output. Karena dalam SPS ini di tempat ada dua menu, yaitu data dan output. Jadi ketika kita entry data, masuk ke menu data, dan hasil pengolahan data akan keluar pada menu output. Kita beralih lagi. Nah, berikutnya yang sering digunakan adalah paling bawah ada recently used data. Nah, kalau recently used data itu adalah data yang dibuka terakhir ya, untuk mempercepat ya, beberapa data yang dibuka terakhir. Dan recently used file ini adalah beberapa file yang dibuka terakhir. Oke. Baik, kita beralih ke menu edit. Nah, berikutnya dalam data view ada menu edit. Edit ini adalah terdiri dari menu undo untuk kembali ke satu tahap sebelumnya ya. Di SPSS tidak bisa kembali dalam
tahapan beberapa kali sebelumnya, tapi hanya satu tahap. Kemudian redo untuk maju satu tahap setelahnya. Kemudian ada insert variable, ada insert case. Nah, menu edit ini digunakan untuk memodifikasi, mengcopy, menghapus, dan mencari atau mengganti data gitu ya. Jadi nanti kalau sudah ada datanya, maka kita bisa mengcopy data yang mana memotong, memindahkan, mengcopy variabel. Kita juga bisa mencari, ke data apa, kemudian kita bisa merubah dengan secara bersamaan. Kemudian ada menu go to case, kita akan ke data kasus keberapa, atau kita bisa masuk ke go to variable, kita mau masuk ke variabel yang mana. Nanti akan ditunjukkan oleh kursor ketika kita sudah mengatur. Namun ini hanya bisa digunakan jika data sudah ada. Nah, kali ini data view belum ada datanya. Dan ini tadi ada insert variabel untuk menyisipkan variabel, dan ada insert case untuk menyisipkan kasus. Berikutnya adalah menu view. Nah, menu view ini digunakan untuk mengatur tampilan font atau tampilan kode label. Jadi kita bisa atur fontnya mau besar atau mau kecil, ukurannya ada. Kemudian grid lines itu berarti garisnya, mau pakai garis atau tidak. Dan value label ini digunakan jika kita menggunakan data kategorik, misalnya jenis kelamin 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah, value label ini akan mengatur apakah kita akan menampilkan angkanya, yaitu 1 atau 2, atau kalimatnya laki-laki atau perempuan. Nah, kita tinggal menyalakan di bagian value label. Berikutnya ada data. Data ini digunakan untuk membuat atau mendefinisikan nama variabel, kemudian untuk mengambil atau menganalisis sebagian data, dan untuk menggabungkan data. Nah, data ini terdiri dari ini define variable. Nah, ini menu-menu di sini banyak, namun kita hanya menggunakan sesuai dengan yang kita butuhkan, dan dengan syarat kita juga paham bagaimana nanti melakukan hasil analisis dari menu yang tersedia. Nah, seperti yang sering digunakan adalah misalnya sort case itu berarti mengurutkan kasus, bisa diurutkan dari misalnya dengan abjad dari A sampai Z, atau dari nilai terendah sampai tertinggi. Kemudian bisa juga dengan mengurutkan variabel, bisa berdasarkan abjad, bisa berdasarkan nilai. Kemudian yang sering digunakan adalah merger file. Merger file ini terdiri dari add case dan add variable ya. Nah, add case itu berarti menggabungkan kasus, add variable itu adalah menggabungkan variabel. Nah, ini akan kita pelajari nanti berikutnya. Kemudian berikutnya selain merger juga di sini ada menu lainnya adalah yang sering digunakan adalah agregat. Agregat ini adalah untuk menemukan nilai tengah dari sekelompok kumpulan individu dalam suatu data. Kita akan mencari nilai tengah berdasarkan kelompok, misalnya rata-rata berat badan laki-laki atau rata-rata berat badan perempuan. Kemudian ada lagi yang sering digunakan adalah select case. Select case ini adalah memilih kasus. Kita memilih kasus bermacam-macam, menu pilihannya nanti ingin berdasarkan kriteria apa saja, kita bisa melakukannya di select case. Baik, kita kembali ke menu utama. Berikutnya setelah data ada transform. Nah, transform ini fungsinya adalah untuk transformasi atau modifikasi data seperti pengelompokan variabel, pembuatan variabel baru dari perkalian atau penjumlahan variabel yang ada, dan yang lainnya. Jadi dalam transform ini banyak operasi matematik. Misalnya untuk membuat variabel yang baru dari hasil penjumlahan operasi matematik atau perkalian maupun yang lainnya, kita menggunakan compute variable. Kemudian untuk membuat variabel
baru, tapi di variabel yang sama ada perubahan dalam pengkategorian, misalnya melakukan pengelompokan data dari data yang tidak berkelompok dan dengan nama variabel yang sama, kita masuk ke record into same variable. Jika akan merubah data individu atau data perorangan atau data numerik, merubah menjadi data kategori, maka kita akan masuk ke record dengan variabel yang berbeda, maka masuk ke record into different variable. Nah, ini yang sering kita gunakan di dalam mengoperasikan variabel seperti membuat data berkelompok dari data tidak berkelompok. Nah, berikutnya ada analyze. Nah, ini fungsi analyze ini adalah untuk memilih berbagai prosedur statistik dari statistik sederhana atau deskriptif sampai dengan analisis statistik yang kompleks atau multivariat. Nah, disinilah kuncinya pengolahan data, gitu ya. Jadi manajemen data itu memanage data supaya rapih dan siap diolah. Sementara nanti setelah data siap diolah, kita akan melakukan pengolahan data. Nah, apakah data akan diolah secara univariat maupun bivariat ataupun sampai kepada multivariabel, maka akan dioperasikan dalam menu analyze ini. Ada yang sering kita gunakan adalah deskriptif statistik, kemudian ada compare mean, ada correlate, kemudian ada regresi, ya, ada scale dan ada non parametrik. Ini yang akan sering kita gunakan dalam pengolahan data menggunakan SPSS ini. Nah, berikutnya ada graphs. Graphs ini adalah tools untuk membuat grafik meliputi grafik seperti bar, pie, garis, histogram, scatter plot, dan grafik yang lain. Jadi seandainya mau membuat grafik bisa dari graph ini. Ya, kita mau menggunakan grafik apa gitu ya. Nah, itu mungkin beberapa menu yang digunakan dalam pengolahan data. Nah, kemudian kita akan beralih ke variable view, ya. Nah, variable view ini untuk variable view kita masuk di sini, diklik yang di bawah, klik variable view, ya. Saya sorot dulu. Diklik variable view. Nah, di dalam variable view ini nanti, nah ini ada beberapa menu. Nah, yang pertama adalah name. Name ini adalah untuk menulis nama variabel. Nama variabel sifatnya tidak boleh ada spasi, kemudian nama variabel tidak boleh sama dengan yang lainnya. Jadi variabel ini namanya harus bersifat unik. Tidak boleh ada spasi dan tidak diawali dengan angka juga. Jadi untuk menulis nama variabel, misalnya kita akan menulis nama sini ya. Misalnya menulis nomor, no. Nah, dia cukup no saja. Kalau kita buat kalau no saja dia mau. Tapi kalau misalnya no gitu ya, nomor, kemudian kita buat spasi, kemudian responden, maka dia akan menolak. Nah, di sini tertulis variable name contain an illegal character. Oke, jadi harus kita okekan dulu. Kemudian ini dirubah tanpa spasi. Yang boleh adalah dengan menggunakan underscore. Jadi no, kemudian underscore gitu ya. Kemudian responden. Nah, ini baru bisa jadi. Nah, ini untuk nomor, untuk nama.
Dan nama ini juga nggak boleh ada lagi dua. Misalnya saya bikin nomor, saya bikin lagi variabel 0 kemudian garis miring responden lagi. Nah berarti ini ada dua variabel kan. Nah dia tetap illegal karakter, dia tidak mau ya. Jadi tidak boleh ada dua nama yang sama. Nah dan nama ini tidak boleh terlalu panjang penulisannya. Jadi kalau kita hitung biasanya hanya sekitar 8 karakter. Karakter tuh mulai dari menghitung huruf N, O, kemudian underscore, R, E, S, dan P. Nah ini tidak boleh terlalu panjang. Kemudian yang kedua adalah menu type. Nah type ini merupakan penjelasan dari tipe data. Tipe data itu ada beberapa. Kalau kita klik, nah klik di sini ya. Maka tipe data ini terdiri dari penjelasannya ini ada numerik, ada koma, dot dan sebagainya. Nah, numerik ini adalah jika data yang kita entry berjenis data numerik, di mana isinya adalah angka atau number atau nomor, maka jenis datanya numerik. Seperti hanya nomor responden, maka jenis datanya numerik ya. Kemudian untuk date ini adalah tanggal. Nah, kalau tanggal, nah ini pilihannya ada DD, YYY, berarti DD itu day, hari, M itu months, dan Y itu adalah years. Kita mau pilih yang mana? Nah kalau kita membuat nama variabelnya adalah tanggal, maka kita memilih type-nya adalah date. Nah, contoh misalnya ya, nanti kalau kita memilih tanggal, kita pilihnya mau yang dua saja, day, month, dan years, masing-masing dua dengan diselingi tanda titik. Maka format yang harus diisi nanti mengikuti format ini, tidak boleh berbeda ya. Kemudian selain itu ada untuk ini dolar itu berarti ini mata uang. Nah yang sering digunakan ini saja numerik, kemudian date, dan juga ada string. Nah string ini adalah yang pertama digunakan jika data yang akan kita entry berjenis datanya adalah merupakan huruf ya. Misalnya nama kan terdiri dari huruf, jadi A, B, C, D. Nah maka kita menyimpannya type-nya itu dalam bentuk string. Selain itu juga string ini digunakan jika data kita berupa campuran antara huruf dan nomor. Misalnya alamat kan ada jalan apa, nomornya nomor berapa, maka kita juga tetap dengan menggunakan string. Kemudian sebelah kanan ada karakter. Nah karakter ini adalah jumlah yang bisa di entry nanti. Misalnya namanya disediakan berapa huruf. Kalau misalnya disediakannya 20 huruf tempatnya, maka ketika lebih dari 20 itu tidak bisa diketik di situ. Jadi pembatasan supaya tidak terlalu panjang. Nah, karena ini adalah variabel pertama adalah nomor responden, di mana hasilnya adalah angka, maka type-nya adalah numerik. Kita klik numerik. Kemudian berikutnya adalah width. Nah, width tadi sama sebenarnya karakter. Mau berapa? Ini bisa kita kurangi atau kita tambahkan. Mau berapa angka yang dimasukkan? Misalnya nomor responden. Nah, namun umumnya ini disebutkan saja 8 lah minimal, tidak apa-apa. Karena kalau kurang itu nggak bisa masuk, tapi kalau lebih itu bisa dibatasi dengan menekan tombol enter. Kemudian desimal. Desimal ini apakah ada kebutuhan untuk menuliskan angka desimal? Misalnya kalau variabel tinggi badan misalnya 150,5, maka desimal harus diberi angka di sini, misalnya 1 desimal. Namun kalau nomor responden kan nggak ada desimalnya, maka dibuat saja 0 ya. Nah kemudian ini label. Nah label ini adalah tempat untuk memberi keterangan dari nama. Jadi misalnya kayak nores, orang kan nggak ngerti nores itu apa. Nah kita akan memberi keterangan labelnya dengan mengetik
nomor responden. Nah, di sini untuk memperjelas gitu ya. Namun hati-hati pada label juga tidak boleh terlalu panjang, dikarenakan kalau terlalu panjang nanti akan ada pada output penulisan yang menghabiskan isian dalam kolom hanya untuk label saja. Nah, berikutnya adalah values. Nah, values ini adalah untuk memberi keterangan nilai khusus untuk data yang berjenis kategorik. Misalnya, kalau kita klik di sini values, ini ada tanda 3, kita klik juga, ya. Nah, values label misalnya valuesnya misal jenis kelamin, misalnya ya, jenis kelamin kita isi 1 gitu. 1 labelnya kita ketik laki gitu ya, kemudian diklik add gitu. Nah, inilah fungsi values. Nanti 2 perempuan add kalau sudah oke. Nah, karena nomor responden bukan data kategorik, yaitu hanya nomor yang berurutan dari responden, maka kita tidak perlu menggunakan values. Jadi kita cancel saja. Itulah penjelasan untuk menu variabel view.